Oke, selamat datang di video materi atau modul atau tutorial di mata kuliah pemrograman web bisnis ya. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Ini kita masuk ke pertemuan ke-6. Kita akan membuat satu website simple atau sampel contoh-contoh website yang dipakai untuk memajukan bisnis istilahnya kayak gitu ya. Kita bakal bikin websitenya untuk jual beli atau nggak jual beli juga sih, ini profile company sekaligus website itu menjual barang tertentu lah yang dia punya gitu ya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita hanya bahas basic-basicnya, gimana cara menggunakan HTML tuh, tag-tagnya apa aja, bagaimana pakai desain CSS-nya ya. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita kumpulin semua, bakal jadi satu website tentang online shop kayak gitu lah. Oke, kita mulai aja ya. Oke, untuk pertemuan 6 ini, sebentar. Nah, kita bakal bikin dua file ya. Jadi, file ini ada pertemuan 6 strip home.html dan juga pertemuan 6 strip product.html. Jadi, di sini kita punya dua halaman yang akan berhubungan satu sama lain. Jadi nanti silahkan dibuat file ininya. Juga untuk gambarnya ya, kita ada di dalam folder asset ini, kita sekarang butuh banyak gambar. Pertama, ini ada G1 sampai G3 untuk gambar preview di halaman home ya. Ini ada icon Instagram, icon Twitter, icon YouTube, itu untuk icon sosial medianya, nanti kita lihat keperluannya gimana ya. Ini logo si websitenya, juga ada P1 sampai P4 untuk logo produknya. Ini sih produk furnitur ya, nanti kita lihat sih hasil jadinya. Jadi nanti coba kalian siapkan dulu gambar-gambarnya untuk websitenya. Mungkin kita lihat dulu hasil jadi websitenya ya. Jadi kita punya dua halaman ya. Jadi ini kalau kita buka sih kan caranya tinggal double klik aja ya. Double klik di file ini nih. File pertemuan home.html ini. Nah, ini adalah halaman home-nya nih. Jadi kita punya logo, nama aplikasinya, di kanan ini ada menu ya, dua menu untuk dua halaman. Di sini ada ucapan selamat datang, ada tentang kami, ada deskripsinya sedikit. Ini preview produk-produknya ya, gambar produknya. Di bawah ada sosial media nih, sosial media kami ya. Ada tiga icon yang tadi ya. Di tengah-tengahnya ada copyright dan di sebelah kanan ada hubungi kami berupa email dan alamat. Jadi ini nanti kita bakal bikin website seperti ini. Oh iya, di sini di judulnya sudah ada ikonnya juga ya. Pertemuan sebelumnya kita belum bahas tentang ini, tapi di sini udah ada ikonnya. Ini halaman home, lalu kita coba buka halaman produk. Sebenarnya yang atasnya ini sama, logo dan menu ini sama, juga di bawahnya pun sama nih, ada sosial media, copyright, dan hubungi kami. Yang berbeda itu di tengahnya nih. Jadi kalau di halaman home tuh tengahnya itu adalah deskripsi seperti ini ya. Tapi kalau di produk tuh langsung gambar produknya. Gambar produk, nama produknya, harganya, juga tombol beli sekarang. Kayak gitu. Ini produk 2 sampai 4 sampai 8 ada harganya dan tombol beli sekarang. Jadi itu yang bakal kita bikin di pertemuan ini, dua halaman ini. Jadi bukan lagi basic, tapi kita sudah bikin sebuah website. Mungkin profile company iya, tapi juga dia menampilkan produk-produknya. Oke, kita mulai aja codingnya seperti apa. Pertama kita coba buka dulu pertemuan 6 home. Oke, kita mulai dari atas. Pertama, seperti biasa ada HTML dulu, HTML buka, dan juga pasti jangan lupa ada HTML tutupnya ya.
Lalu ini ada head buka, juga pasti ada head tutupnya. Di sini ada title-nya adalah sample app. Nah, ini nih yang baru ada ini nih, ada link rel icon lalu dikasih gambar. Gambarnya ada di folder asset, tadi kita udah lihat ya, juga nama gambarnya adalah logo.png. Nah, ini juga baru nih di pertemuan 6 ini. Sebelumnya mungkin si style itu ada disimpan di elemen sini ya, di komponen sini. Tapi kita bikin style di sini, di semua disimpan di sini. Baru nama komponen kita panggil, ini komponen body, ini komponen A, ini komponen A link, ini A hover gitu ya. A ketika visit, hover dan aktif, kalau ini hover doang. Seperti itu. Jadi bedanya daripada disimpan di sini satu-satu, kita simpan di sini semuanya. Seperti itu. Oke, ini head tutupnya. Ini untuk body, kita kasih margin top dan margin left supaya nggak terlalu mepet. Jangan lupa di sini pasti ada tutup bodinya. Nah, untuk membuat layout yang rapih seperti ini, sebenarnya di belakangnya adalah tabel. Kalau kita lihat di sini nih, nah di sini ada tabel bordernya 0, makanya nggak kelihatan. Kita kasih bordernya 1 untuk bisa memunculkan tabelnya. Kita refresh dulu. Nah, jadi basic layout kita adalah tabel seperti ini. Tabelnya dengan 3 kolom sebenarnya ya. Kalau kita lihat paling bawah nih ada 3 kolom. 1, 2, 3 kolomnya. Tapi untuk yang baris pertama, kolom pertamanya normal, tapi kolom keduanya adalah hasil merge ya, merge atau menggabungkan dua kolom ini. Sedangkan untuk baris kedua, itu satu kolom, tapi hasil dari merge dari 3 kolom ini. Kalau yang baris ketiga ini kolomnya normal ya, satu satu satu. Seperti itu. Jadi basicnya adalah tabel dulu supaya rapih. Kayak gitu. Sekarang kita lihat codingannya. Jadi ini tabel, bordernya 1, nanti kita bisa ganti lagi jadi 0, biar hilang. Line-nya center, lalu style-nya kasih width-nya 80%, supaya ada spacing antara kanan kirinya. Nggak terlalu mepet ya. Nah, baru istilah di sini nih, TR. TR itu adalah baris ya. Baris pertama, dia punya kolom pertama dengan lebarnya 30%. Dikasih div dulu dengan display flex itu supaya komponennya tuh berjajar ke pinggir ya, bukan berjajar ke bawah, tapi ke pinggir. Yang pertama adalah logo, ya. Yang kedua adalah hanya tulisan dengan heading 1. Oke, tutup div, lalu tutup td. Ini untuk kolom pertama. Nah, untuk kolom keduanya, tadi saya sudah jelaskan, dia merge dua kolom. Ya. Makanya dia lebarnya cukup panjang ya. Ini kan harusnya ada di sini dan di sini, tapi di sini full ya. Nah, untuk melakukan merge itu menggunakan script call span. Sama dengan dua. Dia akan merge dua kolom. Kayak gitu. Lalu teks lainnya ada di kanan. Diisi dengan komponennya adalah href ya, link menuju pertemuan 6 home HTML dengan judulnya home. Lalu link kedua adalah menuju pertemuan 6 produk .html dengan namanya produk. Gitu. Ini untuk kolom kedua yang di merge dua kolom. Itu baris pertama beres. Nah, ini baris kedua, TR kedua nih ya. TR kedua atau baris kedua. Nah, dia call span 3. Artinya adalah dia melakukan merge kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi di sini hanya ada satu kolom karena dia jadinya nge-merge ya 3 kolom. Di sini jadi call span 3. Isinya adalah div dengan margin top dan margin bottom supaya ada spasi atas bawahnya. Lalu ada heading 1 dengan tulisan selamat datang di website kami gitu ya. Ada BR ini untuk spasi ya. Jadi ini selamat datangnya, ini spasi BR gitu ya. Lalu ada heading 3 dengan tulisan tentang kami. Ini ya. Lalu di bawahnya ada paragraf dengan deskripsi seperti ini. Deskripsi bebas aja sih sebenarnya. Lalu di bawahnya ada display flex lagi nih, div dengan stylenya display flex ya. Lalu dikasih image namanya g1.jpg ya. Dengan lebarnya 30% nih. Jadi si gambar ini 30%, ini 30%, 30%.
Lalu tengah-tengahnya ada div dengan div kosong aja ya, dengan lebar 5%. Jadi untuk spasi doang sebenarnya, biar rapi. Ini 30, ini 5, 30% lagi, 5% lagi, 30% lagi. Jadi totalnya 100%. Supaya rapi aja. Ini hanya gambar preview aja ya, G1 sama G3. Oke, tutup div yang ini yang gambar, tutup div yang deskripsinya ini, lalu tutup TD untuk kolom, lalu tutup TR untuk tutup barisnya. Ini baris kedua. Nah, oke, sekarang kita masuk untuk baris ketiga atau TR ketiga. Nah, ini tidak ada yang di merge, jadi si kolomnya normal semua. Pertama, kita punya kolom dengan lebar 30% dan teks align-nya di kiri. Ya, diisi dengan heading 4 dengan isian teks sosial media kami. Itu untuk ini ya. Lalu di sini ada 3 gambar nih. Gambar pertama adalah gambar icon Instagram, lalu ada icon YouTube, ada icon Twitter. Masing-masing dikasih lebar 35 pixel. Oh iya, si lebar tuh bisa di dalam style seperti ini atau di luar style seperti ini pun bisa. Jadi terserah sih mau pakai yang mana. Mau di dalam style atau di luar style pun ini ada kayak gitu. Oke, ini untuk kolom pertama hanya untuk icon sosial media ya. Lalu kolom kedua ini hanya isian teks copyright. Ini bisa diganti sebenarnya. Tapi si kolom kedua ini lebarnya 40%. Sedangkan ini kolom ketiga lebarnya 30% juga. Isinya adalah hubungi kami. Ini. Jadi sini 30, 40, 30, jadi totalnya 100%. Kayak gitu. Oke, jadi ini TD ketiga, lalu ditutup TR-nya, barisnya, lalu ditutup tabelnya, dan tutup bodinya, HTML-nya juga. Jadi ini untuk yang halaman home ya, sedikit seperti ini aja. Kita balikin dulu si bordernya supaya hilang garisnya ya, jadi rapih kembali si website. Nah, jadinya rapih dan clean ya. Oke, ini untuk halaman home. Sekarang kita klik aja nih menu produk, dia akan berpindah ke file yang satu lagi. Nah, ini pertemuan 6 produk.html. Sebenarnya basicnya sama sih. Jadi headernya itu sama, logo ya, nama webnya, lalu ada menu gitu. Headernya sama, footernya pun sama, sosial media, copyright, dan hubungi kami. Yang membedakan adalah halaman yang bagian tengahnya nih. Yang kalau di home itu deskripsi kayak gini, tapi di produk tuh isinya ya gambar produknya. Makanya untuk di file yang satu lagi nih, pertemuan 6 produk HTML ini, kita bisa copy paste aja dari sini nih. Kita blok aja semua, kita copy, lalu di paste aja di sini. Tapi dengan ada beberapa perubahan. Jadi perubahan yang berbeda dari pertemuan yang home adalah di CSS-nya ini kita nambahin untuk button. Nah ini buttonnya tidak biasa kan ya ini. Agak melengkung, warnanya oranye, tulisannya putih. Nah, si stylenya pun diatur di sini. Pertama menggunakan background color-nya orange red, lalu color-nya white ini untuk tulisannya, bordernya nggak ada, none. Dikasih border radius itu supaya melengkung nih, ada lengkungan ya. Dikasih border radius 10, lalu ada padding itu untuk spasi ke dalam, ada margin top itu untuk spasi ke atas, lalu kursornya pointer supaya kalau kursornya maju, nah masuk ke sini, jadi ikonnya berubah ya. Jadi itu. Jadi tapi untuk atasnya nih sama, kasih ikonnya sama, stylenya nambah ini doang. Kita bergerak ke body, ini masih sama, bodinya dikasih margin, lalu masih menggunakan table, jadi karena kita copy paste jadi sama ya. Baris pertama masih sama, dia menyimpan logo dan menyimpan nama. Juga di kanannya dikasih menu dengan isinya 2 link. Oke, kita skip dulu untuk baris keduanya, kita skip dulu. Kita maju ke baris ketiga dulu aja nih ya. Jadi ini kita skip. Kita maju ke baris ketiga dulu. Ini sama nih. Dia punya sosial media di kolom pertama, copyright di kolom kedua, dan hubungi kami di kolom ketiga. Sisanya sama.
Mungkin yang berbeda adalah di kolom kedua. Nah, di kolom kedua mungkin kita ganti nih. Yang asalnya adalah selamat datang seperti ini gitu ya. Kita hapus aja bagian dari H1 sampai sini nih, sampai gambar ini. Lalu kita ganti dengan ini. Pertama kita bikin div style display flex margin button 20. Ini adalah untuk produk baris pertama. Jadi ini untuk produk baris pertama ini kita punya satu div ya. Untuk produk baris kedua punya div yang lain. Jadi ini div pertama dulu nih. Ini awal sampai akhirnya kelihatannya. Div display flex supaya berurutan ke pinggir ya, bukan ke bawah. Display flex, lalu kasih margin button. Di dalamnya kita punya 4 div. Pertama, div yang 1, 2, 3, 4 ya. Ini melambangkan masing-masing produk. Ini 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Masing-masing div ini untuk masing-masing produk dikasih lebarnya 25%. 100 bagi 4, 25. Kayak gitu ya. Gampang. Lalu dikasih gambar, ada di folder aset, nama gambarnya p1.jpg, lebarnya 100% gitu ya. Lalu dikasih judul produk gitu ya, dikasih pakai H5, heading 5, kasih margin gitu ya. Lalu namanya produk 1 kalau ini kasih harga Rp 600.000 gitu ya. Lalu dikasih button beli sekarang. Maka menjadikan sebuah produk yang ini. Kayak gitu. Lalu div kedua untuk produk kedua sama sih ya. Kita tinggal ganti gambar, ganti nama produk, ganti harga, jadi ini untuk produk ketiga sama ini untuk produk keempat. Tinggal ganti tadi gambar, judul, dan harga ya. Oke, ini produk baris pertama selesai nih. Ini dari sini sampai sini. Kita lanjut untuk produk baris kedua. Nah, dari sini sampai sini. Style display flagnya sama, margin buttonnya sama, barangnya pun sama nih. Jadi kita bikin ada 4 div untuk masing-masing produk. Sama juga dikasih lebar 25%. Mungkin gambarnya aja yang mungkin bisa dibedakan dan produknya, nama produknya bisa dibedakan, harganya pun bisa dibedakan. Tapi hasilnya sama, semua sama sih, tinggal ganti itu aja. Jadi kita bikin 4 kayak gini. Lalu jadi ini div baris pertama, ini div baris kedua, ini div untuk tabel ya, kolom baris kedua ya, untuk kolomnya, untuk di call span 3-nya. Ini sama kayak tadi, dan ini sama. Tabel, tutup body, tutup HTML, sama semua. Jadi, ini website kita sih, halaman website kita untuk halaman produk. Jadinya seperti ini. Ini baris pertama, gambar-gambar-gambar, baris kedua, gambar-gambar-gambar. Ini footer. Jadi seperti itu sih. Untuk pertemuan 6 ya, kita bikin 2 halaman. Ini halaman home, dia pakai file yang pertemuan 6 home ini ya. Isinya ya header gitu ya, terus deskripsi di tengah dan footer di bawah. Pakai tabel tapi kita bordernya dikasih 0 supaya nggak kelihatan gitu ya. Sedangkan yang ini halaman produk, nama filenya pertemuan produk HTML gitu ya. Headernya sama, footernya sama, cuman tengahnya nih yang agak beda ya. Tengahnya kita kasih div produk kayak gitu lah. Mungkin gambarnya bisa dibedakan. Itu sih dari saya untuk pertemuan 6. Jadi di pertemuan 6 ini kita sudah bikin sebuah website yang ada gunanya gitu ya. Website ini website profile company namanya Wundagi, dia menjual produk furnitur kayak gitu. Nanti kalian bisa coba dicontohkan mungkin gambar yang apa, produk website yang lain dengan logo yang lain dan produknya pun bisa berbeda. Silahkan cari gambarnya saja di internet kayak gitu ya. Ini jangan lupa nama filenya seperti ini dan juga ada gambar di dalam folder aset. Jangan lupa namanya ya. Extensionnya juga nih, .jpg, ada .png juga. Hati-hati, tapi kalau gambarnya silahkan dari internet saja. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan 2 ini. Kita sudah tidak lagi contoh, apa ya, bukan contoh.
basic-basic HTML atau CSS-nya, tapi kita langsung bikin sebuah website. Jadi website ini nanti bisa dipakai untuk mengembangkan bisnis kita ya. Kalau kita bisnisnya furnitur ya bikin kayak seperti ini, atau bisnisnya makanan mungkin ganti produknya pakai makanan. Nanti kalau misalkan kesan warna website bisnis kalian warnanya biru ya ganti aja logonya biru, tulisannya biru kayak gitu ya. Sesuaikan aja dengan tema. Yang jelas website ini kita gunakan untuk mengembangkan bisnis kita biar lebih maju lagi. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Silahkan dicoba, dipraktekkan supaya mengerti. Gitu ya. Sesuaikan juga gambar-gambarnya dan logonya dengan bisnis masing-masing. Itu aja. Mungkin saya akhiri video kali ini. Kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya dengan tema yang berbeda. Oke, dengan saya Gelar Aditya Pertama. Terima kasih.